siapakah orang-orang yang mempunyai kemuliaan itu wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, ahlu majalisi zikir, orang-orang atau jamaah-jamaah majlis zikir. Allah Azza wa Jalla berfirman pada hari kiamat, saya'lamu ahlul jam'i, selagi mengetahui orang-orang yang berada di padang mahsyar, siapakah orang-orang yang mempunyai kemuliaan. Maka dikatakan, siapakah orang-orang yang mempunyai kemuliaan itu wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, ahlu majalisi zikir, orang-orang atau jamaah-jamaah majlis zikir. Wa minasyarafil ladzi ja'alahu Allah lidzakirin, dan setengah kemuliaan lagi yang Allah jadikan bagi orang-orang yang berzikir itu, annahu la tadkhulu qulubahum al-hasratu walal asa ala awqatihim allati mala'uha bizikri, bahwa tidak masuk ke dalam hati mereka itu penyesalan atas waktu-waktu mereka yang mana mereka penuhi waktu itu dengan zikir. Lima ja'a, karena yang datang bil hadis pada hadis, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, laisa yatahassaru ahlul jannah illa ala sa'atin marrat bihim lam yadhkurullaha ta'ala fiha. Tidaklah menyesal orang-orang yang berada di surga kecuali atas waktu yang lewat dengan mereka di dalam dunia yang mereka tidak berzikir kepada Allah pada saat itu. Artinya, waktu di dunia yang tidak digunakan untuk berzikir, walaupun dia masuk surga, dia akan menyesal atas kehilangan kesempatan berzikir di dalam dunia pada waktu-waktu itu. Kenapa menyesal? Karena mereka melihat begitu mulianya, begitu dekatnya kepada Allah ahli-ahli zikir itu di dalam surganya. Wa minasyarafil ladzi ja'alahu Allah lizzakirin, dan setengah kemuliaan lagi yang Allah jadikan bagi orang-orang yang berzikir itu, annahum ahlus syukri, orang-orang yang berzikir itu bahwa mereka itu disebut sebagai orang yang bersyukur, ahlus syukur. Lima ja'a fil hadis anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, innallaha yaqul ya ibna adam innaka in dzakartani syakartani, wahai manusia, bahwa engkau itu apabila berzikir kepadaku berarti engkau itu bersyukur kepadaku. Karena zikir itu, syukur itu kan menggunakan nikmat pada hal-hal yang diridhai oleh Allah. Pengertian syukur pada hakikatnya adalah menggunakan nikmat yang diberikan Allah di jalan yang diridhainya. Nah, bila mana kita gunakan nikmat tubuh kita, nikmat kesehatan kita untuk berzikir, maka berarti kita mensyukuri nikmat itu. Nah, oleh karena itu Allah berfirman, bila engkau berzikir kepadaku berarti engkau orang yang bersyukur. Wa idza nasitani, bila engkau lupa kepadaku, kafartani, berarti engkau kufur dengan nikmatku. Wa minasyarafil ladzi ja'alahu Allah lidzakirin, dan setengah kemuliaan lagi yang Allah jadikan bagi orang-orang yang berzikir, annahum humul mujahidun,
mereka itu disebut mujahid, orang yang berjihad. Wa annahum humus salihun, mereka disebut orang-orang saleh. Lima jaa fil hadis anna rajulan sa'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala ayyul mujahidin a'zamu ajra. Laki-laki itu bertanya kepada Nabi, apa juakah orang yang berjihad itu yang paling besar pahalanya? Orang-orang yang berjuang di medan perang itu siapa yang paling banyak mendapat pahala? Apakah nang di saf pertama, saf kedua, atau di mana? Qala Rasulullah menjawab, aktsaruhum lillahi tabarak wa ta'ala dzikra, orang yang paling banyak berzikir. Nah, siapa mujahid yang paling banyak berzikir, itulah mujahidin yang paling banyak pahala. Qala berkata lagi laki-laki tadi, fa ayyus salihin a'zamu ajra. Apa juakah orang saleh yang paling besar pahalanya? Orang saleh banyak. Salihin itu satu kata-kata, kalimat yang umum mencakup para rasul, para nabi, para wali, ulama yang mengamalkan ilmunya, itu disebut salihin. Nah, siapakah di antara orang salih itu yang paling besar pahalanya, paling banyak pahalanya? Qala Rasulullah menjawab, aktsaruhum lillahi tabarak wa ta'ala dzikra, ialah orang yang salih yang paling banyak pahala itu orang salih yang paling banyak zikirnya, yang paling banyak zikirnya. Tsumma dzakara salata, kemudian dia menyebutkan salat, waz zakat, wal hajj, was sadaqah, kullu dzalik wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul aktsaruhum lillah tabarak wa ta'ala dzikra. Orang yang sembahyang, siapa orang sembahyang yang paling banyak pahalanya? Orang yang paling banyak zikirnya di dalam sembahyang itu. Siapakah orang yang berzakat yang paling banyak pahalanya? Orang yang paling banyak zikirnya. Siapakah orang yang naik haji yang paling banyak pahalanya? Orang yang naik haji paling banyak zikirnya. Faqala Abu Bakrin li Umar, maka berkata Abu Bakar bagi Sayyidina Umar, ya Aba Habsin, zahabaz zakirun bikulli khair. Telah pergi orang-orang yang berzikir itu dengan tiap-tiap kebaikan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajal, benar. Jadi artinya inti daripada ibadah itu adalah zikir yang memperbanyak pahala-pahala itu. Wa minasyarafil ladzi ja'alahu Allah liz-zakirin, dan sebagian lagi kemuliaan yang Allah jadikan bagi orang yang berzikir, annahum humul mulhamun. Orang yang berzikir itu orang yang dapat ilham. Lima jaa fil hadis anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ma min yawmin wa lailatin illa walillahi azza wa jalla fihi sadaqatun yamunnu biha ala man yasha min ibadihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada daripada siang malam melainkan Allah itu memberikan sedekah atas orang-orang yang dia kehendaki dari hambanya. Dan tidak memberikan Allah atas seorang hamba dengan yang lebih afdal min ayyul himahu dzikrah, dari bahwa Allah beri ilham dia untuk berzikir kepada Allah. Wa min fadailiz zakirin al-mushtagilin bizikri bilang kita ma jaa fil hadis anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dan lagi sebagian keutamaan orang yang berzikir, yang sibuk dengan zikir tiada henti. Ma jaa fil hadis
anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala marartu lailata usriya bi birajulin mughayyabin binuril arsh. Ujar Nabi, aku lewat pada malam Isra dengan seorang laki-laki yang tenggelam dalam cahaya aras. Qultu, aku bertanya, man hadza, siapa ini? Ahadza malak, apakah ini malaikat? Kila, dijawab, la, bukan. Qultu nabiyun, nabikah dia? Kila, la, bukan. Qultu man huwa, siapa dia? Qala hadza rajulun kana fid dunya lisanuhu ratbun min dzikrillah. Ini laki-laki yang di dunia itu lisannya basah daripada berzikir kepada Allah. Nah, jadi mulutnya orang ini selalu berzikir kepada Allah. Wa qalbuhu, hati orang ini mu'allaqun bil masajid, hatinya digantungkannya di masjid. Hatinya digantungkan di masjid. Artinya orang ini mengakali salat berjamaah di masjid. Sembahyang asar nyebulik ke rumah, tapi hatinya sudah bergantung karena maghrib ke masjid lagi. Habis isya bulik ke rumah, hatinya sudah bergantung karena subuh ke masjid lagi. Nanti artinya hatinya digantungkannya di masjid. Yang ketiga, walam yastasibba liwalidayh, dan dia tidak pernah mencaci maki bagi kedua orang tuanya. Baik mencaci makinya secara langsung atau mencaci makinya kada langsung. Mencaci maki yang langsung itu seperti umpamanya menyeriki kuitan, itu langsung marahnya. Mencaci maki nang kada langsung itu seperti mencaci maki kuitan orang. Kita mencaci maki kuitan orang, akhirnya kuitan kita dicaci maki juga oleh orang. Nah, itu nang kada langsung sama aja mencaci maki juga. Ini walam yastasibba liwalidayh. Wa min syarafi hadhihi al-ummatil muhammadiyah ma ja'alahu Allah laha min al-fadli was-thawab ad-dunyawi wal-ukhrawi liman ya'ti bil adhkar wal ad'iyatin nabawiyah. Setengah kemuliaan ini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah jadikan dia baginya itu umat Muhammadiyah daripada keutamaan was-thawab, pahala dunia akhirat bagi orang yang mendatangkan dengan zikir-zikir dan doa-doa nabawi. Nah, ini zikir-zikirnya. Zikir-zikir yang diajarkan Rasulullah yang sesuai pada waktu dan keadaannya. Maka berarti zikir inilah yang paling baik dibaca. Pamin zalik, setengahnya, anna man qala hina yumsisbihu aw yumsi, bahwa orang yang membaca ketika pagi atau petang, yang sembahyang subuh atau yang sembahyang asar atau yang sembahyang maghrib, Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamalata arshika wa malaikataka wa jami'a khalqik annaka antallah la ilaha illa anta wahdak la syarika lak wa anna sayyidana Muhammadan abduka wa rasuluk. A'taqallah rubu'ahu minan nar, Allah bebaskan seperempat dirinya dari neraka. Wa man qalaha, siapa yang membaca itu marratain, dua kali, a'taqallah nisfahu minan nar, Allah bebaskan separuh dirinya dari neraka. Wa man qalaha thalatha, siapa membaca tiga kali, a'taqallah thalathata arba'ihi, Allah bebaskan 3/4 dirinya minan nar, dari neraka. Wa man qalaha arba'an, siapa membaca itu 4 kali, a'taqahullah minan nar, Allah bebaskan seluruh dirinya dari neraka. Wa bi riwayat man qalaha arba'an ghudwatan, membaca tadi 4 kali pagi, wa arba'an 4 kali asyiyatan petang,
summa mata, kemudian dia mati, dakhalal jannah, dia masuk surga. Dalam Wirdul Latif ada ini. Ini kalau membaca Wirdul Latif, tak buat sudah ini. Allahumma inni asbahtu, ya Allah, bahwasanya aku di waktu subuh ini ushiduka, aku saksikan kepada engkau, dan aku saksikan kepada pembawa aras engkau, malaikat engkau, sekalian makhluk engkau, bahwa engkau adalah Allah, tidak ada Tuhan selain engkau, hal keadaan asa, tiada sekutu bagi engkau, dan bahwa Sayyidina Muhammad itu hamba engkau dan rasul engkau. 4 kali. Kalau baca Wirdul Latif 2 kali sehari itu masuk sudah ini. Maksudnya orang mengamalkan Wirdul Latif pagi sore sudah masuk bacaan ini, ada dalam situ. Wa min dzalik, setengahnya lagi, anna man qala thalathan hina yumsi, orang yang membaca 3 kali ketika petang, amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah kulluh, a'udzu billah alladzi yumsikus sama antaka 'alal ard illa bi'idnihi min syarri ma khalaqa wa dzara wa min syarri syaitan wa syirki hubidha min kulli syaitan wa kahin wa sahir hatta yusbih wa idza qalaha hina yusbih hubidha kadzalik hatta yumsi. Ini sebagiannya ada juga dalam Wirdul Latif nih. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah a'udzu billahi alladzi yumsikus sama antaka 'alal ard illa biiznihi min syarri ma khalaqa wa dzara wa min syarri syaitan wa syirki. Dibacanya 3 kali pagi sore. Hufidha, dia dijaga, dipelihara dari tiap-tiap syaitan, dukun, tukang sihir sampai pagi hari. Bila mengata pagi hari, dia dijaga demikian sampai sore kemarian. Wa min dzalika, dan setengah lagi kemuliaan yang diberikan Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anna Fatihatul Kitab, bahwasanya surat Fatihah, wa ayatal kursi, ayat kursi, wal ayataini min Ali Imran, 2 ayat berikut dari Ali Imran, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim innad dina indallahil islam wa qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha bighairi hisab. Wirid sembahyang tuh kan, wirid sembahyang ada kalau tuh. Nah, hunna mu'allaqatun bil arsy, kalimat-kalimat tadi itu digantung di aras Allah, ma bainahunna wa bainallah hijab, tidak ada antara kalimat itu antara Allah dinding. Qulna, kalimat-kalimat tadi berkata, ya Rabbi, wahai Tuhan, tuhbituna ila ardik wa ila may ya'sik, wahai Tuhan, Engkau turunkan kami ke bumi Engkau dan kepada orang yang maksiat kepada Engkau. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, inni halabtu, aku bersumpah, ujar Tuhan, aku bersumpah, la yaqra'ukunna, tidak akan membaca kalian, ahadun, seseorang, min ibadi, daripada hamba-hambaku, dubura kulli salat, di belakang tiap-tiap sembahyang fardu, illa ja'altul jannata, melainkan aku jadikan surga ma'wah, tempatnya, ala makana minhu, atas keadaan adalah dia daripada keadaan itu.
Nang siapakah orangnya ajar Tuhan. Bila membaca itu tiap-tiap habis sembahyang fardu, aku jadikan surga tempatnya. Wa illa, dan melainkan askantuhu hadiratal qudus, aku tempatkan dia ke suatu tempat namanya hadiratal qudus. Wa illa, dan melainkan nazartu ilai bi'ainil maknunah kulla yaumin sab'ina nazarah, dan melainkan aku pandang kepadanya dengan pandanganku yang tersembunyi tiap-tiap hari 70 kali pandangan. Wa illa qadaitu lahu kulla yaumin sab'ina hajah, melainkan aku tunaikan baginya tiap-tiap hari 70 hajat, adnaha, yang paling inting, al-maghfirah, ampunan. Wa illa, dan melainkan a'aztuhu, aku lindungi dia, min kulli adu, dari tiap-tiap musuh, wa nasartuhu alaih, dan aku tolong dia atas musuhnya. Nah, jadi ganal benar fadilatnya wirid yang panjang itu. Nah, tonton assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, baca Fatihah, ayat kursi, terus sahidallah, sambung sampai bigairi hisab itu. Asal diamalkan aja tiap kali mbah sembahyang fardu. Nah, itu fadilatnya tadi. Siapakah orang yang berdosa nama amalkan itu, maka Allah kada peduli, akan diampuni oleh Allah. Wa min dzalik, setengah yang demikian lagi, annahu ma min 'abdin yaqul fi sabahi kulli yaumin wa masa'i kulli lailah, tidak ada dari hamba yang membaca pada pagi tiap-tiap hari, petang tiap-tiap malam, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un bil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim, salasa marrat, 3 kali, illa, melainkan lam yadurruhu syai', tidak memudaratkan akan dia oleh sesuatu, walam tusibuhu faj'atu bala, dan tidak menimpa akan dia kejutannya bala. Wa min dzalik anna man qala hina yusbih wa hina yumsi, siapa yang membaca ketika pagi, ketika petang, a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, lam yadurruhu syai', tidak memudaratkan akan dia oleh sesuatu. Ini samuan ada dalam Wirdul Latif juga. Natibul Haddad ada juga itu. Natibul Atas ada juga. Nah, jadi ini amalan-amalan yang paling baik dibaca pada waktu pagi, pada waktu petang. Nah, sudah habis membaca amalan-amalan yang ditentukan Nabi pagi petang ini, nah hanya ada amalan-amalan yang bebas, macam baca Quran, baca salawat, baca zikir misalnya. Nah, itu amalan-amalan yang bebas kadang waktu. Tapi kalau waktu-waktu tertentu ini yang paling baik. Wa min dzalik, setengah yang demikian lagi, anna fatihatal kitab wa ayatal kursi la yaqra'uhu ma'abdun bidarin fatusibahum dzalika al-yawma ainu insin aw jin, bahwa surah Fatihah, ayat kursi, tidak membaca keduanya itu seorang hamba di rumahnya, maka mengenai akan dia, akan mereka pada yang demikian itu hari kejahatan ain manusia dan atau jin, atau jin. Wa min dzalik lagi, anna man qala hina yusbih wa hina yumsi thalatha marrat, siapa membaca ketika subuh, ketika sore hari, thalatha marratin, 3 kali, raditu billahi rabba wa bil islami dina bi muhammadin nabiyya wa rasula, kana haqqan 'ala Allah ay yurdiyahu yaumal qiyamah. Pagi 3 kali, kamarian 3 kali, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula, pasti Allah meridainya pada hari kiamat nantinya. Dalam Wirdul Latif ada juga itu terbuat sudah. Wa min dzalik, setengah yang demikian lagi, anna hasbiyallah wa ni'mal wakil amanu kulli khaib. Hasbiyallah wa ni'mal wakil itu keamanan tiap-tiap orang yang takut
Kalau kita ketakutan dizalim orang, ketakutan dianiaya orang, nah yang paling baik bacaan saat itu hasbi Allah wa ni'mal wakil. Wa min zalik, dan setengah yang demikian lagi, anna man qara'a hadhil ayatil ashra awalan nahar, orang yang membaca 10 ayat pada awal siang, lam yaqrabhu syaitan, tidak akan mendekati kepadanya oleh syaitan, hatta yumsi, sampai petang hari. Wa in qara'a hina yumsi, jika dia membaca 10 ayat ini pada petang hari, lam yaqrabhu syaitan, tidak mendekati akan dia syaitan, hatta yusbih, sampai subuh. Wala yara syai'an yakrahu fi ahlihi wa malih, dan dia tidak melihat sesuatu yang dia tidak senang pada keluarga dan hartanya. Artinya harta kita terjaga, anak keluarga terjaga. Wa in nafaqa wa in qara'aha ala majnun, jika dia bacakan kepada orang yang gila, afaqa, maka dia akan sadar. Wahunna, yaitu awalu suratil Baqarah, alif lam mim itu, ilal muflihun, sampai ulaika humul muflihun, wa ayatul kursi, ayat kursi, wal ayatani ba'daha, 2 ayat nang imba ayat kursi, nang la ikraha fiddin, lawan Allahu waliyul ladzina amanu itu. Ayat kursi kan ayat berapa? Ayat 255. Nah, 2 ayat sesudahnya 256, 257. Wa salasu ayatin, dan 3 ayat min akhiri suratil Baqarah, dari akhir surah Baqarah. 3 ayat akhir, mulai nang lillahi ma fis samawati wa fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum bihillah, terus amanar sampai tuntuh. Nah itu 10 ayat jadinya. Namun itu dibaca, kita kadang akan melihat hal-hal yang kada nyaman pada keluarga kita, anak bini kita.